Baik, saya menyapa sidang jemaat semuanya. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Lambaikan tangannya bagi yang merasa ada sukacita di minggu hari ini ya. Oke, haleluya. Kita masih diberikan kesempatan untuk muliakan nama Tuhan. Dan mari kita bergori bagi nama Tuhan, muji nama Tuhan. Beribadah, muji Tuhan. Pada pagi hari ini adalah sebuah kemurahan yang diberikan kepada kita. Mari kita glori nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, kasih yang kau berikan lebih dari
pada pagi hari ini kami ada di rumah beribadah dan memuji Tuhan. Sesungguhnya kamilah yang diberkati dengan ibadah ini. Tuhan tolong kami sepanjang ibadah ini Bapa. Waktu yang begitu singkat bagi kami. Kami memberikan sikap kami yang terbaik, respon kami yang terbaik, sebagai ucapan syukur kami untuk semua kasih setia Tuhan yang sudah kami rasakan sepanjang minggu, bahkan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat sidang jemaat-Mu yang belum datang, belum tiba di rumah-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong mereka dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan segala baik. Bahkan jika ada sidang jemaat-Mu yang masih belum datang beribadah, oleh karena alasan apapun itu, kami mohon kemurahan Tuhan, sehingga mereka masih ada kesempatan untuk bisa beribadah kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, yang diberikan kepercayaan melayani Engkau pada hari ini Tuhan, pelayanan apapun itu, biarlah Roh Kudus yang memimpin, memberikan sukacita dan kemampuan, sehingga seluruh pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Jika ada kuasa-kuasa iblis, kuasa kegelapan yang coba mengganggu ibadah ini, kami bersatu hati untuk mengusir dan menghancurkan kuasanya dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Kami habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Ayo kita salam kanan kiri kita, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke. Tuhan Yesus baik. Oke. Kita semua bawa tahu kalau Tuhan kita itu sangat hebat. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. ya. Gimana kalau nyanyi dari yang sebelah kiri saya duluan, kemudian sebelah kanan saya. Gimana, setuju? Setuju. Oke. Dimulai dari kiri saya ya.
Selamat duduk kembali. Wah, puji nama Tuhan. Tiba saatnya sebelum kita memberikan persembahan, saya akan memberikan ruang kesaksian. Sebelum itu kita akan nyanyikan pujian Sukacita Melayani. Jika tidak ada, saya akan bersaksi. Puji nama Tuhan, di umur saya yang ke-17 ini, saya bersyukur bisa menjadi, bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi masyarakat. Dan sebenarnya saya tidak menyangka saya bisa sampai saat ini menjadi salah satu badan pengurus harian Provinsi Jawa Timur dan bertemu dengan banyak-banyak pejabat, banyak-banyak rektor, dan sebenarnya itu tidak pernah saya bayangkan pada saya kecil. Pada saat saya kecil itu saya tidak pernah
bercita-cita atau memiliki keinginan untuk bisa berbicara depan orang. Yang saya inginkan hanya bernyanyi, dan bernyanyi. Kemudian pada saat saya melihat papa saya waktu itu menjadi narasumber di sebuah rapat besar, seminar seperti itu. Dan di situ pada saat saya SD, saya masih ingat saya masih SD kelas 6, saya ngelihat, wah kok bisa ya, kok bisa papa bisa menyampaikan firman Tuhan sampai kayak gitu. Dan itu menjadi salah satu kebanggaan saya ke orang tua saya. Bisa dilihat papa dan mama saya ini memiliki public speaking yang sangat bagus, dan itu menjadi salah satu contoh bagi saya pada saat itu. Kemudian saya mencoba pada saat SD kelas 6 itu untuk ikut dokter cilik pada saat itu. Dan saya kira menjadi sebuah narasumber ataupun pembicara itu gampang, cuman asal ngomong. Ternyata tidak, banyak sekali yang harus dipikirkan. Dan saya baru tahu itu, oh ternyata susah ya. Dan menjadi manfaat bagi orang lain itu juga materinya harus dipikir-pikirkan seperti itu. Kemudian saya tidak berhenti di SD saja, di SMP saya juga mulai mencoba buat berorganisasi. Saya menjadi bendahara MPK pada saat itu. Kemudian saya sebenarnya pengen berhenti buat berorganisasi, namun saya masih ingat kata papa saya, kalau kamu yakin kamu pasti bisa, kenapa enggak? Akhirnya saat saya sudah pikir-pikirkan dan saya yakin saya bisa, pada saat SMA saya langsung gas. Baru masuk sekolah itu langsung gas ikut OSIS. Jadi belum ada pengenalan sama sekolah segala macam, itu langsung ikut OSIS pada saat itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya dipercayakan menjadi ketua OSIS akhirnya di kelas 11. Jujur menjadi ketua OSIS itu sangat sulit, sangat sulit, walaupun dibilang kayak, wih nanti banyak privilege-nya atau segala macam. Menurut saya lebih banyak masalah dan rintangannya. Mulai dari diri sendiri, pressure diri sendiri maupun orang lain. Jadi gimana caranya kamu jangan mikirin diri kamu sendiri dulu, mikirin orang lain dulu. Walaupun kamu lagi di masa skar atau segala macam, orang lain lebih penting. Itu yang saya pelajari pada saat itu. Kemudian puji nama Tuhan, saya dipercayakan untuk menjadi inti Kabupaten Sidoarjo. Itu perkumpulan ketua OSIS semua, dan saya menjadi yang terbaik untuk dikirimkan ke provinsi pada saat itu. Jujur saya kaget karena saya tidak memikirkan kalau saya bakal ke provinsi, karena yang saya ikut itu ya kayak cuman sekedar ikut-ikut aja gitu, formalitas lah intinya seperti itu. Kemudian banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapat selama saya namanya diklat atau LDKS di Batu pada saat itu. Mulai dari banyak sekali perbedaan-perbedaan dan juga ego-ego yang sangat tinggi antar ketua OSIS kabupaten, banyak sekali masalah-masalah yang ternyata itu banyak sekali di kalangan remaja, di mana itu sangat-sangat memprihatinkan sekali. Apalagi kasus-kasus bullying, kasus-kasus ya kayak karena harta lah, karena pendidikan, itu ternyata masih ada sampai sekarang. Padahal itu udah dari dulu, dari 2011 itu ada kayak gitu, kasus-kasus kayak gitu. Kemudian waktu itu saya bertemu dengan salah satu mentor, di mana mentor ini langsung catch up ke saya dan langsung nanya, kamu Kristen ya? Terus saya dengan percaya dirinya saya menjawab, iya Pak, saya Kristen. Karena di sana
yang Kristen itu cuman saya. Dan sebenarnya itu banyak pressure-nya ya, karena di sana itu kayak kamu itu harus mentalnya tuh harus kuat gitu loh, harus gimana pun caranya kamu harus tetap kuat sama imanmu. Di situ saya benar-benar dites di sana, apalagi mereka mereka melantunkan ayat-ayat sesuai dengan kepercayaannya, dan terlihat seperti hanya satu kepercayaan di situ. Kemudian karena mentor ini juga kepercayaan sama dengan saya, kemudian dia bilang, kamu hebat, kamu bisa berjuang sampai sini, dan jarang ada ketua OSIS yang masuk ke provinsi. Jadi saya kaget, loh baru saya? Iya baru kamu, dan yang inti itu baru saya yang masuk sebagai anak yang percaya kepada Tuhan. Di situ saya merasa kayak, wah Tuhan begitu baik sama saya. Tuhan benar-benar mempercayakan saya supaya bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Dimana yang saya pikir hanya Kabupaten Sidoarjo itu udah paling besar menurut saya, ternyata saya malah dipercayakan lagi untuk merangkul seluruh sekolah di Provinsi Jawa Timur, di mana pastinya banyak sekali kesibukan-kesibukan, nginep-nginep di luar kota, meninggalkan pelajaran untuk memikirkan sekolah lain. Di situ saya percaya bahwa apa yang saya tekuni, apa yang saya yakin saya bisa, dan saya tidak meninggalkan pekerjaan Tuhan, pasti bisa. Papa mama saya selalu bilang, kalaupun kamu sibuk segala macam tapi kamu lupa sama pekerjaan Tuhan, itu gak ada hasilnya, gak ada gunanya. Dan itu terjadi pada saat salah satu pengorbanan saya, di mana itu ada pemilihan ketua apa gitu waktu itu, dan saya tidak bisa hadir karena itu hari Minggu dan saya menjadi singer. Itu saya benar-benar overthinking karena saya dipercayakan sama guru-guru saya. Saya overthinking, saya menangis, dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini saya harus gimana? Karena saya udah jadi kepercayaan guru-guru, kepercayaan sekolah. Saya tuh sampai dijuluki emasnya sekolah saya, karena saya selalu membanggakan sekolah saya. Cuman salah satu kendalanya itu selalu kegiatan pelaksanaan itu hari Minggu. Itu yang paling saya nggak suka, karena di situ saya merasa saya jadi jauh sama Tuhan, padahal saya anak Tuhan. Kemudian saya berdoa dan di situ Tuhan menjawab. Pentingin Tuhan itu pasti ada hasilnya. Kamu gak bakal dirugikan lah kalau kamu datang ke gereja tuh gak bakal dirugikan. Dan itu memang benar. Itu memang ada hasilnya. Saya bisa berprestasi, saya bisa dipercayakan sampai ke provinsi, dan saya juga sampai ibaratnya diincar sama salah satu rektor universitas negeri. Kalau kamu udah lulus tolong kabari saya. Itu pun gak mungkin karena bukan kemurahan Tuhan, itu pasti kemurahan Tuhan. Dan itu yang saya percayai. Dan dari situlah saya yakin dan saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu sangat nyata. Asalkan kita itu taat dan percaya kepada Tuhan. Dan kita juga sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sebelum kita ke persembahan pertama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Kami ingin belajar untuk menyerahkan kembali apa yang kami punya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya. Amin. Kita akan nyanyikan pujian Sukacita Melayani.
akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita. Saat kau masuk
hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Oh, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Bagi Engkau-lah segala pujian, bagi Engkau-lah segala kemuliaan. Haleluya. Bagimu-lah segala pujian Tuhan. Oh, hati kami penuh syukur, jiwa kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu Yesus. Engkau yang dimuliakan pagi hari ini Tuhan, Engkau yang ditinggikan pada hari Sabat ini Tuhan. Nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan di seluruh muka bumi. Pada hari ini berseru, Yesus mulia, Allah yang agung, Engkau layak menerima segala pujian kami. Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada gunanya kalau Engkau tidak ada di sini. Karena Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di hati kami. Maka bukan hanya Engkau saja yang dimuliakan, kami pun ditinggikan, diagungkan oleh Tuhan, menjadi milik kepunyaan-Mu kekal selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, pujian, syukur, kesaksian, persembahan yang sudah kami berikan, terimalah menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Allah. Dan kami siap merenungkan firman-Mu Tuhan, menjalani bulan ini bersama dengan Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semua. Kalau kita melihat di gambar depan, kalau kita bertemu dengan seseorang yang menggunakan seragam ini, berarti orang ini siapa? Iya, dia adalah pegawainya Indomaret. Kok pada tahu? Ya, sering belanja di sana ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang mengenakan pakaian yang ini, nah, maka orang ini adalah abdi negara, namanya Tentara Nasional Indonesia gitu ya. Kalau kita ketemu dengan orang ini, maka kita ketemu dengan abdi negara namanya PNS gitu ya. Ya, abdi negara juga, pegawai negeri sipil. Saya juga nggak tahu sejak kapan Ronaldo jadi PNS, tapi saya lihat, saya coba cari di internet loh, kok Ronaldo jadi PNS gitu ya. Tapi ya mungkin orang edit aja ya. Ya, saya hanya mau beritahu, orang akan dikenali dari uniformnya. Seseorang itu akan dikenali dari pakaiannya. Tapi saya mau tanya, kalau kita ketemu dengan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta, kira-kira kita tahu dari mana? Dari mana? Dari pakaiannya. Oh, enggak bisa. Sekarang ini udah enggak bisa. Karena pakaian jas juga dipakai oleh banyak orang rata-rata. Pakai dasi, ya sales juga pakai dasi. Rambutnya, oh kalau potongan rambutnya begini itu pendeta. Belum tentu, jangan-jangan itu maling yang dikejar polisi kemarin. Artinya menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak Tuhan tidak bisa hanya dilihat dari uniformnya. Kita tidak bisa mengenalinya dari pakaiannya. Tapi ada ciri-ciri khusus yang bisa kita perhatikan di dalam Alkitab. Selamat pagi sekali lagi, shalom. Iya, menjadi hamba Tuhan. I am a servant of God. Aku adalah pelayannya Tuhan. Kita membaca dalam Markus pasal yang pertama
ayat 1 sampai ayat 8. Markus yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita baca bergantian ya. Kita baca bergantian, saya membaca ayat pertama, jemaat ayat 2, dan seterusnya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, Ya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang di kulit, dan memakanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. I am a servant of God. Aku ini adalah seorang pelayan Tuhan. Dari 8 ayat yang barusan kita baca, kita melihat figur. Satu pribadi yang bernama Yohanes Pembaptis. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, kita tidak menemukan bahwa Yohanes Pembaptis mengatakan, aku ini adalah pelayan Tuhan. Kita tidak mendengarkan tadi pembacaan bahwa dalam nats ini disebutkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah hambanya Tuhan. Tetapi lewat peristiwa dan sikap, nah ini ya, lewat perilaku yang ditampilkan oleh Yohanes Pembaptis, ternyata kita baru tahu inilah figur, inilah postur, inilah keberadaan dari seorang pelayan Tuhan yang benar-benar menjadi seorang pelayan Tuhan. Ayat yang pertama kemudian telah dibuka, inilah permulaan dari Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Lalu kita lihat seterusnya, aku ini adalah suara yang berseru-seru. Aku ini membungkuk, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kita baru tahu, ternyata Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang benar-benar siap. Seorang yang benar-benar mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan tidak dilihat dari pakaiannya. Karena pakaian sekarang standarnya hanya rapi saja. Rapi, sopan, bagus, good looking. Kalau zaman dahulu kita melihat langsung ketahuan, oh ini imam-imam, oh ini orang awam, oh ini imam besar, oh ini orang awam. Kita bisa bedakan, tapi sekarang sudah tidak bisa. Lalu apa yang membedakannya? Yang pertama yang harus kita perhatikan di sini adalah kesiapsediaan. Amin saudara. Kesiapsediaan dari seorang pribadi Yohanes Pembaptis. Ayat yang pertama itu langsung dibuka dengan apa? Inilah permulaan dari Injil Yesus Kristus. Hati saya bersuka cita membaca ayat ini, sudah sejak lama kita membaca ayat ini, tapi hati saya benar-benar terbuka melihat, wow, ini adalah permulaan dari Injil. Saya kira permulaan dari Injil itu nanti langsung disebut Yesus anak dari Abraham, seperti Injil Matius menulisnya gitu ya. Injil Matius itu menulis silsilah Yesus itu sebagai silsilah sebuah kerajaan, anak raja. Tapi dalam Injil Markus, dia menjelaskan pribadi
Yesus Kristus itu sebagai hamba Allah yang siap bekerja. Dan ternyata tidak dimulai dari silsilah Yesus Kristus. Coba dibaca sekali lagi ayat yang pertama. Inilah permulaan dari Injil Yesus Kristus. Apa itu? Ya, coba dibaca. Markus 1 ayat 1 tadi. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Terus? Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Wow, loh, kok ayat ini kok sepertinya berbeda sekali ya? Inilah permulaan dari Injil Yesus Kristus. Harusnya langsung bicara dong tentang Injil Yesus Kristus. Harusnya langsung berbicara dong tentang bagaimana Yesus datang ke dunia. Seperti kitab-kitab yang lain, Matius, Lukas, Yohanes. Tapi ternyata tidak. Langsung pada ayat yang kedua, permulaan dari Injil Yesus Kristus itu berbicara tentang kesiapsediaan pribadi orang-orang. Untuk apa? Untuk mempersiapkan berita Injil itu berjalan dengan baik. Ini sudah menjadi polanya Tuhan rupanya. Injil Yesus Kristus yang ingin disampaikan ke dalam dunia ini ternyata harus dilakukan dengan bekerja sama dengan orang-orang yang bersedia. Apa Tuhan tidak bisa Pak Stephen? Apa Tuhan tidak bisa Pak Pendeta langsung dari surga memberitakan Injil itu? Enggak usah libatkan manusia. Bisa. Sangat-sangat bisa, tapi mengapa dia melakukan ini? Ini adalah standar dan maunya Tuhan. Kalau ini sudah menjadi maunya Tuhan, kita tidak bisa interupsi. Dan hati saya bersuka cita. Supaya Injil Yesus Kristus itu bisa berjalan dan bergerak di dunia ini, harus dimulai dari bersedianya Yohanes Pembaptis. Agar berita Injil ini bisa disampaikan sampai ke sedati, harus ada yang bersedia. Harus ada pribadi yang bersedia untuk dipakai oleh Tuhan untuk Injil itu bisa tersebar dengan sebaik-baiknya. Tanpa hadirnya orang yang bersedia, tidak ada Injil sampai ke dunia. Tanpa ada orang-orang yang bersedia dan mau dipakai Tuhan, maka Injil tidak akan pernah sampai, bahkan sampai ke sedati ini. Ayat yang kedua, seperti yang disampaikan di dalam kitab Yesaya. Aku akan mengutus utusanku untuk apa? Meratakan jalan. Untuk apa? Meluruskan jalan yang berliku-liku. Bulldozer laan. Betul ya? Kalau mau merintis sebuah lahan gitu ya, maka yang pertama yang dikirim itu apa? Bukan tukang batu, saudara. Betul ya? Bukan tukang semen, juga bukan tukang keramik. Yang pertama dikirim adalah apa, saudara? Bulldozer. Enggak ada yang tahu bulldozer ya? Bulldozer. Nah, alat-alat berat yang dikirim. Ya Yohanes Pembaptis ini tugasnya adalah bulldozer. Untuk merintis jalan. Ini tidak gampang, saudara. Merintis dan membuka jalan itu tidak gampang. Lebih mudah kita menggunakan jalan yang sudah ada. Tapi Yohanes Pembaptis, hati saya bersuka cita dengan sikap yang tenang, sikap yang penuh sukacita. Dia mengatakan, akulah suara itu. Akulah bulldozer itu. Kalau kita mau menyebut namanya bulldozer. Akulah yang disuruh untuk merintis, mempersiapkan jalan. Untuk siapa? Keluargaku. Bukan. Kalau orang sudah merintis sebuah usaha gitu ya, rintis usaha, makan tidak makan, tidur kurang tidur. Untuk siapa? Anakku. Untuk siapa? Ya, familiku. Untuk siapa? Ya, ini kan perusahaan keluarga. Tapi Yohanes Pembaptis adalah simbol dari inisiatif. Saya ulangi.
Yohanes Pembaptis adalah simbol dari orang yang memberikan hidupnya untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Berbeda dengan Nabi Yunus. Berbeda jauh dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus wis dikongkon. Sudah diomongi sama Tuhan loh. Yunus, kamu kukirim ya ke Niniwe ya. Apa yang ada dalam pikirannya Yunus? Wah, keliru ini Tuhan ini. Masa kita mau berkhotbah ke Niniwe? Wis tak lari aja. Akhirnya dia lari ke Tarsus. Dibilangi sama Tuhan, kamu berkhotbah 40 hari. Berbicara kepada mereka. Tapi Yunus santai-santai aja. Malah yang dia kerjakan adalah apa? Menunggu Niniwe dihukum oleh Tuhan. Tapi Yohanes Pembaptis, saya melihat di dalam dirinya ada kejujuran. Walaupun dia tidak diberikan oleh Tuhan sebuah panggung mimbar yang ada di rumah ibadat seperti ahli-ahli Taurat waktu itu. Ahli-ahli Taurat, imam-imam besar, imam-imam kepala, mereka sudah punya mimbar di bait Allah, bait suci Herodes. Mereka berkhotbah di sana, mereka berbicara di sana, mereka tenang mendapat gajinya. Tapi Yohanes Pembaptis, kamu pergi ke padang gurun. Dia tidak punya mimbar, dia tidak punya tempat, dia tidak punya gedung, dia tidak punya stadion. Yang ada di dalam dirinya adalah kesediaan. Amin saudara. Yang ada dalam dirinya adalah aku siap. Pokoknya untuk pekerjaan Tuhan apapun bentuknya, saya siap. Oh, hati saya bersuka cita saudara. Mimbar kita setiap bulan itu ganti-ganti saudara, kalau nggak salah saya pakai di sini khotbah. Mau yang coklat boleh, mau yang putih boleh. Yang nganggur di depan sana juga masih ada loh mimbar depan situ. Ada loh, itu mimbar buatan kita ya Nelson ya. Iya, made in masa lalu masih ada, masih bagus itu. Masih banyak mimbar-mimbar. Tapi seringkali kita harus memukul diri. Kadangkala kita rasa malas gitu ya. Kadangkala kita merasa jenuh. Tapi Yohanes Pembaptis di dalam dirinya ada kesediaan. Ini penting saudara. Dalam melayani Tuhan, mau tempatnya nyaman, mau tempatnya tidak nyaman, kalau kita sudah tidak ada kesediaan diri, saya ulangi, maka saya bisa pastikan engkau hanya akan menjadi penghalang saja. Engkau hanya akan menjadi perintang saja untuk berita Injil itu bisa disampaikan. Jangan tunggu ada fasilitas yang baik. Kita jangan menunggu ada tempat yang mewah baru kita mau bersedia untuk melayani Tuhan. Hati saya sungguh terharu bisa duduk menikmati ibadah tadi, dan hati saya diingatkan oleh Tuhan lagi betapa baiknya Tuhan untuk anak-anak muda ini. Saya tahu bukan setelah nyaman ibadah ini baru mereka ada. Sejak dari dulu mereka setia. Sejak dari dulu mereka memberikan hidupnya untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Saya menjadi malu sebagai hamba Tuhan. Mereka bukan full timer. Sidang jemaat itu bukan pendeta-pendeta. Saya menjadi malu sekali. Karena apa? Ternyata yang diperlukan pertama kali untuk melayani Tuhan bukan IQ. Yang diperlukan pertama kali bukan gelar akademik. Yang diperlukan bukan orang yang pintar, orang yang cakap. Tuhan mencari orang-orang yang bersedia. Amin. Tuhan mencari orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang rela dipakai oleh Tuhan. Sidang jemaat harus munculkan hari-hari dalam dirimu. Tuhan, ini aku pakailah hidupku untuk apa? Untuk berita Injil itu bisa bergerak, bisa berjalan. Jangan sampai kita menjadi penghalang. Hati saya sangat sedih kalau ada orang Kristen membuat orang lain tidak mau ke gereja. Karena apa?
tersandung. Orang yang mau mencari Yesus jadi tidak mau datang ke gereja karena apa? Tersandung sama pendeta, tersandung sama istri pendeta, tersandung sama anak-anaknya pendeta, tersandung sama full-timer, para pelayan-pelayan Tuhan. Yohanes adalah simbol dari kejujuran. Coba dibaca Yohanes 1 ayat 19 mulai. Yohanes 1 ayat yang ke-19. Simbol dari kejujuran. Simbol dari ketidakegoisan seorang anak Tuhan. Yohanes 1 ayat yang ke-19. Tolong dibaca. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Wow, saudara perhatikan. Begitu Yohanes Pembaptis ini muncul ke permukaan waktu itu, langsung viral, langsung terkenal. Sehingga itu menjadi daya tarik bagi bangsa Israel dan imam-imam dan para Lewi-Lewi untuk mencari tahu. Karena apa? Satu tokoh yang fenomenal, Yohanes Pembaptis namanya, sedang naik daun, sedang viral, sedang terkenal walaupun belum ada WhatsApp waktu itu. Tapi langsung dia terkenal sekali begitu dia berkhotbah di padang gurun. Bertobatlah, ada pengampunan dosa. Langsung viral. Sehingga orang-orang datang dan bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Mengapa mereka bertanya? Lanjut. Siapakah engkau? Ayat 20. Ia mengaku dan tidak berdusta. Garis katanya. bawahi ya. Yohanes Pembaptis mengaku dan jujur tidak berdusta. Apa itu? Katanya, aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias. 1, terus. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Ya. Elia? 2. Dan ia menjawab, bukan. Bukan. Terus. Engkaukah nabi yang akan datang? 3. Kamu mungkin nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Bukan. Ayat 22. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawabnya apa? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Apa jawabnya? Jawabnya, akulah suara orang hebat, bukan? Enggak. Aku adalah suara saja, terus. orang yang berseru-seru di padang gurun. Iya. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Saudara perhatikan. Orang biasanya untuk cari subscriber. Hah? Oh, subscriber. Itu yang benar. Orang supaya bisa viral, terkenal, cari follower, cari subscriber, cari liker. Cari apa lagi? Pokoknya macam-macam. Bagaimana supaya makin orang banyak mengikuti kita di media sosial kita. Sehingga macam-macam lah bikin kontennya ini. Dia bikinlah konten-konten yang aneh-aneh supaya menjadi daya tarik. Yohanes Pembaptis, kontennya cuma satu. Apa saudara? Bertobatlah. Tuhan akan mengampuni dosa-dosamu. Lalu pengikutnya begitu banyak. Padang gurun menjadi mimbar seperti stadion yang besar. Padang gurun menjadi sebuah lapangan KKR yang luar biasa. Dan itu menjadi daya tarik bagi para pemerintah, politik. Menjadi daya tarik bagi imam-imam kepala. Menjadi daya tarik bagi para lewi-lewi. Orang-orang lewi itu dalam sekali kalau saya bahas itu. Mereka datang, tanya. Bro, Pak, apakah engkau Mesias? Saudara perhatikan. Ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat mengandung duit. Ini adalah pertanyaan yang mengandung keuntungan minimal 50% dari keadaan yang kita baca tadi sudah di depan mata. Keuntungan 50% ketika orang bertanya apakah engkau Mesias itu, dia cukup hanya bilang aku temannya saja,
Sudah naik followernya. Pasti sudah naik subscribernya. Pasti sudah naik penghasilannya. Ketika orang bertanya, apakah engkau Mesias itu? Sudah duit sebenarnya. Tapi dia bilang apa? Bukan, aku bukan Mesias. Oh gitu ya, barangkali kamu adalah Elia ya. Elia yang pernah diangkat ke surga hidup-hidup, kan dijanjikan balik lagi. Mungkin kamu orangnya ya. Saudara perhatikan, setidaknya 50% keuntungan karena kuasa yang diberikan Tuhan kepada dia. Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang datang ke dunia dengan kuasa yang luar biasa. Dia lahir dari seorang perempuan yang disebut mandul. Dan dia adalah nazir Allah. Waktu dia akan dilahirkan, papanya tiba-tiba dibikin bisu sama Tuhan. Seluruh kampung tahu, anak ini adalah anak yang besar. Anak ini adalah anak yang berkuasa dan hebat. Sesakti Elia yang pernah terbang ya. Naik kereta berapi, bukan kereta api. Naik kereta berapi ke surga. Elia yang pernah membuat banyak mujizat mengalahkan Nabi Baal 250, dia kalahkan dengan spektakuler. Orang bilang, apakah kamu Elia yang berkuasa itu? Sebenarnya dia hanya bilang, di bawahnya Elia dikit lah. Sudah duit, saudara. Amin. Sudah duit. Dan kemudian yang ketiga, oh kalau bukan Elia barangkali kamu adalah nabi. Ini sudah 50% keuntungan di tangan. Karena sudah cukup lama nabi tidak ada di Israel. Kalau sudah ada nabi, berarti nabi nanti yang akan mengurapi raja bagi bangsa Israel. Penentu kebijakan. Sudah untung sebenarnya. Tapi saya pun ikut menjadi bersukacita campur terharu. Tiba-tiba dari 3 itu ditanya, Mesias? Bukan. Elia? Bukan. Nabi mungkin? Bukan. Lalu siapalah kamu? Hati saya bersukacita. Kejujuran dari pelayan Tuhan yang mau dipakai oleh Allah. Yohanes Pembaptis menjadi simbol, saya catat di sini dengan tebal, menjadi simbol kejujuran dari hamba-hamba Tuhan. Simbol kejujuran dari pelayan-pelayan Tuhan. Dia mengucapkan kalimat yang tidak diharapkan. Dia mengucapkan kalimat yang tidak berwujud, tidak menjanjikan. Dia bilang apa? Aku hanyalah suara. Halo? Loh saudara, bukankah non sewu ya, kalau kita masuk angin lalu keluarkan angin, bukankah itu juga suara? Halo? Saya langsung bandingkan gitu aja. Yohanes Pembaptis yang begitu diangkat, begitu tinggi. Layak kamu jadi Mesias. Layak kamu menjadi Elia. Layak kamu adalah seorang nabi. Tidak, dia bilang. Tidak mau. Dia bilang apa? Aku hanyalah suara. Bukankah anjing menggonggong juga adalah suara? Bukankah angin yang bertiup juga adalah suara? Yang tanpa bentuk, tanpa fenomena yang perlu kelihatan spektakuler. Dan inilah pengakuan dari seorang Yohanes Pembaptis. Aku ini hanyalah suara. Aku hanyalah suara yang menyampaikan pertobatan dan pengampunan dosa di dalam diri kalian. Hati saya menjadi terharu sekali. Menjadi terharu sekali. Orang-orang harus bersedia dipakai oleh Tuhan. Tapi juga untuk pekerjaan Tuhan. Juga harus orang-orang yang siap memberitakan berita yang jujur dan apa adanya. Di gereja kita ini semoga ini bukan hanya emosi saya sesaat. Tapi saya rasanya tidak pernah berhenti berbicara ini. Stop dan berhentilah menjadi hamba-hamba Tuhan. Stoplah menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang hanya memanfaatkan Tuhan. Berkamuflase. Sampai kapan lagi gereja-gereja Tuhan kehilangan dari berita ini saudara. Saya sebagai pendeta kecil ini
harus berbicara dan tidak boleh berhenti. Kita pelayan-pelayan Tuhan harus jujur berbicara. Apa yang disampaikan, ayat Markus 1 ayat yang keempat, berita yang diserukan tolong dibaca, mari jemaat baca semuanya. Kalian harus bersyukur kalau di mimbar-mimbar gereja kalian masih ada pendeta yang mau berbicara ini. Markus 1 ayat yang keempat, mari jemaat baca bersama-sama. 1, 2, ya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun Apa? dan menyerukan, Ya. dan Bertobatlah. berilah dirimu dibaptis, Ya. dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini berita pengampunan dosa, berita pertobatan harus secara jujur disampaikan oleh pelayan Tuhan. Ketika saya berkata, I am a servant of God, aku ini adalah seorang pelayan Tuhan, maka yang keluar dari mulut saya yang tidak bisa dilupakan dan dikurangi adalah apa? Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Amin saudara. 400 tahun bangsa Israel menunggu pendeta-pendeta dan hamba-hamba Tuhan mau berbicara pertobatan dan pengampunan dosa. Nothing, tidak ada. Sejak kitab Maleakhi, silent period, diam, tidak ada suara yang menyatakan pertobatan dan pengampunan dosa. Muncul jubah-jubah yang halus, muncul ikat-ikat kepala imam-imam kepala, muncul tokoh-tokoh yang hanya menggerogoti keuangan dari jemaat. Dengan apa? Dengan khotbah-khotbah mereka, prosperity gospel. Khotbah-khotbah tentang kesuksesan kemakmuran, tapi ujung-ujungnya adalah duit. Itu yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Termasuk nanti Yudas Iskariot, duitnya Yudas pun mereka sikat. Permainan duit, permainan tentang uang sudah ada di mimbar-mimbar. Saya harus berbicara ini. Supaya kita yang mendengarkan firman Allah ini, kalian berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan. Kalian harus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Mimbar ini harus jujur berbicara. Dan kalau mau jujur, hanya ada 2 berita yang disampaikan oleh Allah untuk pemberitaan Injil. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Apa itu? Suara pertobatan dan pengampunan dosa. Jangan pernah merasa nyaman kalau engkau bergereja, mendengarkan firman Allah, rasa-rasa nyaman. Saya ulangi, jangan pernah merasa enakan dan bahagia ketika di gereja engkau merasa tidak pernah dikoreksi lagi. Engkau merasa tidak pernah diperbaiki lagi. Nyaman, tentram, karena pendeta pun melihat pasar ini sangat bagus. Sehingga khotbahnya pun disetel dengan khotbah-khotbah kemakmuran tadi yang saya sebut. Seperti ahli Taurat orang Farisi. 400 tahun bangsa Israel mendengar khotbah-khotbah kayak gitu. Tiba-tiba muncul, bertobatlah. Tuhan akan mengampuni dosa-dosamu. Segar. 2 Timotius pasal 4 tolong dibaca ayat yang ketiga sampai ayat 4. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Tolong baca yang keras. Karena akan datang waktunya, Akan datang waktunya. orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, Ya. ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya Ya. untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka mengumpulkan pengkhotbah-pengkhotbah, guru-guru pengajar untuk mengenakkan, memuaskan telinganya. 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan Mereka membukanya memalingkan telinganya dari berita pertobatan dan pengampunan dosa, tapi membukanya bagi dongeng. inilah yang sudah terjadi. Kalau saya mau disebutkan sebagai pendeta yang pesimis, terserahlah. Tapi inilah keadaan dari dunia yang sudah semakin rusak ini. Sehingga secara terbuka sekarang, karnaval-karnaval tentang setan itu terbuka. Dengan terbuka sekarang orang bebas berbicara tentang berbuat dosa di depan publik, sangat-sangat mudah diakses.
Dan sangat-sangat mudah juga menemukan khotbah-khotbah yang tidak pernah menyinggung lagi tentang keselamatan. Tidak usah jauh-jauh, adik saya adalah seorang pendeta yang pernah mengalami hal yang sama. Dia diundang berkhotbah di sebuah gereja, tapi dipesankan oleh pemilik gereja, jangan berkhotbah Pak singgung-singgung tentang dosa di sini. Coba saudara perhatikan. Dan itu bukan rahasia lagi. Itu bukan rahasia lagi. Iblis terus akan merusak. Iblis akan terus memakai oknum-oknum untuk apa? Untuk menghancurkan berita kebenaran tentang pertobatan dan pengampunan dosa ini. Maka berita pertobatan dan berita tentang pengampunan dosa ini akan berhenti pada era Yohanes Pembaptis saja. Tetapi akan tetap berjalan bahkan sampai ke sedati ini. Bahkan sampai ke rumah-rumahmu, bahkan sampai ke setiap hati. Kalau apa? Ayo kita menjadi jujur. Amin. Jadi pendeta yang jujur, jadi hamba Tuhan yang jujur, jadi jemaat juga harus jujur. Amin. Harus jujur. Jujurnya bagaimana Pak Stephen? Engkau harus berkata, mengapa saya ke gereja itu tidak ada dosa yang terkoreksi ya? Mengapa saya kalau ke gereja itu enggak rasa apa-apa ya? Berarti engkau sedang sekarat. Engkau sedang berbahaya. Bisa dua kemungkinan. Yang pertama, pendetanya enggak pernah singgung lagi tentang pertobatan. Yang kedua, hatimu telah membeku sekeras batu yang sudah membeku ribuan tahun. Yohanes Pembaptis tampil. Hei kamu bertobatlah, beri dirimu dibaptis, engkau akan diampuni. Orang-orang datang menangis, Guru. Kami sudah lama menunggu berita yang seperti ini. Orang-orang datang ke Sungai Yordan. Guru, kami minta dibaptis. Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Berita-berita ini harus diperdengarkan kembali saudara. Sidang jemaat harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikan hatiku ini menjadi tanah hati yang lembut. Supaya ketika aku mendengarkan firman Allah, enggak mantul gitu loh. Firman itu enggak menceng, ditembak ke sana dari mimbar, menceng ke sebelah kirinya. Iya kan? Pak pendeta bilang, ayo kamu mengaku dosa. Ditembak ke sebelahnya, yaitu kamu. Oh iya si Anu kemarin. Maka kita akan menjadi sia-sia. Berita pertobatan, berita pengampunan dosa harus sampai di sini. Seyogianya berita pertobatan itu sudah sampai juga ke dalam rumah tanggamu. Amin saudara. Pertobatan dan pengampunan dosa adalah solusi dari keberhasilan. Amin. Saya ulangi, pertobatan dan pengampunan dosa adalah solusi dari keberhasilan hidup manusia. Ayo saudara, perbaiki hidupmu, koreksi dirimu, tanya kepada Tuhan. Dengarkan firman Allah, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Hari-hari ini saya sekeluarga, saya pribadi telah mentahbiskan diri untuk apa? I am a servant of God. Maka sidang jemaat juga yang tergembala di gereja kita yang sederhana ini. Saudara juga harus berkata kepada Tuhan, I am a servant of God also. Saya juga adalah anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Amin saudara. Beri dirimu dikoreksi. Berdoa. Saya minta berdoa, sidang jemaat doakan. Supaya mimbar-mimbar di gereja kita ini masih berbicara tentang pengampunan dosa dan berita pertobatan. Yohanes Pembaptis dengan sangat jujur. Memang kepala menjadi taruhannya. Yohanes Pembaptis memang nantinya kepalanya diambil oleh istrinya Herodes.
Memang Yohanes Pembaptis harus berkorban untuk kebenaran itu. Tapi karena Yohanes Pembaptis yang mau berkhotbah seperti itu, itulah yang membuat kita ada di sini. GPT Healing Insight itu ada untuk apa? Supaya jemaat-jemaat dan orang-orang yang ada di dalamnya healing. Amin saudara. Sembuhlah segala penyakitnya. Sembuhlah segala dosa-dosanya. Diampunilah segala pelanggarannya. Kita akan menerima perjamuan Tuhan sebentar. Mengawali perjalanan kita di bulan Maret ini. Bilang sama Tuhan, Tuhan kalau aku ada dosa, mungkin aku lupa, tidak ingat, ampuni dosa saya. Amin saudara. Jika ada anak-anak muda, kita orang-orang yang sudah dewasa, kita berbuat dosa sepanjang bulan yang lalu, minggu yang lalu, hari kemarin, hari ini ada pertobatan di rumah ini. Hari ini ada berita pertobatan untuk engkau. Pertobatan itulah yang menjadi jalan pembuka untuk berkat-berkat Allah dicurahkan bagi engkau sepanjang bulan ini. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi, kita mau datang dan persiapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Kami ini sesungguhnya tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu karena kami orang berdosa. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan beri melayani Engkau. Kami mau bersedia. Kami mau menyiapkan hati kami untuk mau dipakai Tuhan. Oh tolong kami Tuhan. Kami mau bersedia bekerja sama dengan Tuhan. Kami mau jujur. Kami mau membawa hidup kami untuk bertobat, untuk diampuni segala dosa kesalahan kami. Sucikan kami Tuhan. Oleh kuasa
Kami kurang jujur di hadapan, kami kurang setia melayani Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bagimu Allah yang mulia, Kau layankan dirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari pelayan perjamuan suci bisa tampil ke depan. Haleluya. Kekudusan-Mu meliputi kasih-Mu, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan baru, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Ku menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Dalam-Mu. Kita akan menerima perjamuan Tuhan. Nanti kita akan pakai waktu untuk bersyukur. Namun pastikan sebelum engkau menerima perjamuan kudus ini, adakah dosa-dosa yang engkau lakukan sepanjang minggu ini? Adakah kesalahan-kesalahan yang menyakiti hati sesama, menyakiti hati Tuhanmu? Hari ini pengampunan itu ada. Hari ini berita pertobatan itu ada, engkau dengarkan. Dia memperbaiki kelakuan kita. Dia menegur untuk memulihkan kita. Dia keras menasehati kita untuk menyembuhkan. Dia Allah yang siap untuk membebat dan memulihkan. Tuhan, di hadapan-Mu, lewat mulut bibir hamba-Mu, hamba datang mengakui segala dosa kekurangan kami seluruh sidang jemaat Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami menerima perjamuan Tuhan. Agar perjamuan kudus ini jangan menjadi kutuk, tapi jadi berkat bagi umat-Mu. Ampuni pikiran, perasaan, dan perilaku kami yang salah di hadapan-Mu. Sucikan kami Tuhan, dan kami siap menerima perjamuan Tuhan ini dilayani oleh pelayan-pelayan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, kita akan dilayani nyanyian lagu yang pertama tadi. Kita nyanyikan untuk menerima pelayanan perjamuan kudus. Kasih yang Kau berikan
kasih yang kau berikan bagi kami lebih dari semua. Kasih yang kau berikan Lebih dari segalanya. lebih dari segalanya, melebihi bintang di langit. Amin. Haleluya. Melingkupi kehidupanku, oh Yesus. Janjimu membawa kedamaian. Janjimu menghidupkan, Haleluya. Kita bersukakata Tuhan. membawa kenyamanan. Rancanganmu ajaib bagiku, berharap hanya padamu, oh Yesusku. Menyembah. Mari jemaat yang sudah dilayani berdiri bersama-sama. Menyembahmu, oh Yesus. Membawa hidup kami. Haleluya. Kami menerima perjamuan kudus hari ini kami. Selalu berdiam di hadiratmu, Menyembahmu. Haleluya. oh Yesus. Angkat roti di tangan kanan. Engkau yang sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau yang sudah disucikan oleh Tuhan. Katakan menyembah. Kami menyembah. Haleluya. Pelayan-pelayan musik bisa persiapkan diri. Selalu berdiam di hadiratmu. Ku rindukan selalu berdiam di hadiratmu. Kami merindukan Engkau Tuhan. Perhatikan jemaat Tuhan, Dia mengasihi engkau. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah engkau yang beriman dalam nama Yesus. Dia ada bersama engkau, engkau bersama dengan Dia. Kalau engkau masih ada waktu, makan roti, minum anggur di dalam cawan. Setiap bulan saja di gereja kita. Berarti di gereja itu masih ada berita pengampunan dosa dan pertobatan. Tekunkan hatimu, tetap setia dan sungguh-sungguhlah melayani Tuhan. Kitalah pelayan-pelayan Tuhan, angkat cawan di tangan kananmu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dosamu diampuni Tuhan, minumlah dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, angkat tangan kita, kita mau bersyukur. Kami menyembah-Mu, kami mengagungkan Engkau. Oh, kami bersyukur. Koreksilah kami terus, nasihatilah kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersedia dipakai oleh Tuhan. Kami bersedia dipakai oleh Tuhan. Pakailah jemaat yang sederhana ini.
Pakailah Tuhan untuk Injil-Mu disebarkan. Pakailah hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami mau jujur di hadapan-Mu. Kami mau memberi terima kasih Engkau setia. Terima kasih Engkau baik selalu baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur memasuki minggu kedua di bulan ini. Kami diingatkan oleh Tuhan bahwa kami adalah pelayan-pelayan Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang dipercaya mempersiapkan Injil untuk sedati ini bisa dijangkau oleh Tuhan. Maka pakai kami, jadikan kami saksi-saksinya Tuhan. Di keluarga kami, tetangga-tetangga kami, di masyarakat, jadikan kami contoh. Jujur, setia, dan tegas terhadap dosa. Pakailah hidup kami mulai dari hamba-Mu, Gembala Sidang, penatua seluruh pelayan-pelayan dan sidang jemaat-Mu. Minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan kami akan lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah terima firman dan perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mempersiapkan persembahan kita yang kedua. Kita nyanyikan satu pujian. Sukacita melayani. Baik, untuk jadwal ibadah minggu depan ada ibadah doa Selasa pada pukul 6 malam. Kemudian ada ibadah umum hari Minggu pada pukul 8 pagi. Lalu sekolah minggu pada pukul 10 pagi dan ada ibadah kaum muda pada pukul 6 malam pada hari Sabtu. Setelah sekolah minggu akan ada pelatihan untuk para pelayan-pelayan Tuhan, praise and worship.
tiba saatnya kita akan persiapkan untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang sidang Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Oleh Kuasa Darah-Mu. Kami yang masih menyelesaikan ujian tengah semester mereka pada minggu-minggu ini, Tuhan berikan mereka hikmat, berikan kemampuan untuk menjawab semuanya dengan baik. Sidang jemaat-Mu yang dalam pergumulan pribadi, rumah tangga, di dalam ekonomi usaha pekerjaan, kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Allah yang hidup, Allah yang kami layani, tidak pernah tinggal diam. Engkau tahu persis segala keperluan dan kebutuhan umat-Mu. Maka sidang jemaat Tuhan dengan tidak sedikit pun ragu, arahkanlah hatimu, terimalah kembali berkat dari Tuhan untuk engkau. Diberkatilah engkau sekalian, disertai, dilindungi, dan dibuatnyalah engkau beruntung dalam setiap usahamu. Diberkatilah nikah rumah tanggamu, pendidikanmu, masa kecilmu, engkau yang sendiri, yang lanjut usiamu. Kasih karunia Allah kita menyertai engkau hari ini lagi. Besok, Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih.